Halo Tipers, setelah mempelajari desain umum, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang desain instruksional dalam persiapan presentasi yang efektif. Kamu pasti pernah presentasi di kelas kan? Kamu udah berjam-jam bikin slide, pas tampil di depan kelas, ada yang main game, bahkan ada yang tidur. Rasanya nyesek kan? Padahal kamu udah belajar mati-matian. Ternyata, masalahnya bukan di materimu, tapi di cara penyampaian. Nah, di sini, desain instruksional bakal ngebantu banget. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kamu capai. Kita akan membahas konsep, kemudian 5 prinsip desain instruksional lengkap dengan contohnya. Desain instruksional adalah cara merancang pembelajaran secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam presentasi, desain ini membantu kamu menentukan bagaimana informasi disusun, disampaikan, dan divisualisasikan. Presentasi yang baik tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menarik perhatian, membantu pemahaman, memperkuat ingatan, membangun konsep, hingga mempengaruhi sikap audiens. Prinsip pertama, perhatian. Perhatian audiens itu terbatas dan mudah teralihkan. Jika kamu menyampaikan dengan cara yang monoton, dalam hitungan menit mereka akan kehilangan fokus. Agar audiens tetap fokus, pertama, gunakan variasi penyampaian. Misalnya, setelah 5 menit, berikan pertanyaan singkat. Kedua, pastikan konten mudah dimengerti dan relevan bagi audiens, karena orang cenderung memperhatikan hal yang relevan dengan dirinya. Ketiga, pilih tingkat kesulitan sedang, tidak terlalu mudah atau terlalu sulit. Contohnya, dalam presentasi 20 menit, setiap 5 menit atau pergantian subbab, selipkan interaksi seperti kuis atau polling. Ini gunanya untuk menjaga fokus audiens. Prinsip kedua, persepsi. Persepsi setiap orang berbeda-beda tergantung latar belakang dan konteksnya. Jika kamu tidak mengarahkan persepsi audiens, mereka bisa menafsirkan pesan secara keliru. Agar audiens memiliki gambaran yang sama, susun materi secara terstruktur. Kedua, gunakan petunjuk visual seperti panah, angka, atau kata kunci. Ini membantu mata dan otak audiens mengikuti alur. Ketiga, batasi informasi hanya pada yang paling relevan. Keempat, beri petunjuk verbal sekaligus visual. Kelima, kelola ekspektasi audiens dengan judul dan format yang jelas. Contohnya, saat mempresentasikan mengenai cuci tangan, gunakan diagram alur berisi langkah-langkah, lengkapi dengan panah merah dan nomor urut. Prinsip ketiga, memori. Otak manusia tidak menyimpan semua informasi secara merata. Informasi yang tidak bermakna akan cepat hilang. Agar audiens mengingat materi presentasimu, kamu harus membantu otak mereka bekerja dengan baik. Caranya, pertama, menyajikan informasi yang bermakna akan lebih mudah diingat. Kedua, hubungkan materi baru dengan sesuatu yang sudah dikenal audiens. Ketiga, lakukan pengulangan. Semakin sering muncul, semakin kuat jejak ingatannya. Keempat, jika ada konsekuensi seperti kuis dengan hadiah, ingatan akan lebih kuat. Kelima, gunakan diagram atau peta konsep. Keenam, ajukan pertanyaan selama presentasi, karena menjawab pertanyaan juga memperkuat memori. Contohnya, kita menggunakan akronim bola TP, bahan, orang, lingkungan, alat, teknik, dan pesan. Ini membantu kita untuk mengingat sumber belajar, karena kata bola dan TP sudah familiar di telinga. Prinsip keempat, belajar konsep. Sebuah konsep seringkali abstrak dan tanpa batasan yang jelas. Audiens bisa salah memahami ruang lingkup konsep tersebut. Untuk memperjelasnya, berikan contoh dan juga non-contoh. Kedua, pilih jenis gambar sesuai tujuan.
Misal, gambar realistis untuk menunjukkan wujud asli dan gambar sederhana untuk menjelaskan cara kerja. Ketiga, sampaikan informasi secara lisan dan visual secara bersamaan. Keempat, hindari paragraf panjang dan gunakan daftar poin. Contohnya, saat menjelaskan media pembelajaran digital, tunjukkan kuisis sebagai contoh dan buku cetak sebagai non-contoh. Ini membantu audiens memahami batasan konsep secara tegas. Prinsip kelima, perubahan sikap. Dalam merancang presentasi, jangan hanya fokus pada transfer informasi. Sertakan elemen yang membangkitkan emosi, misalnya cerita inspiratif atau gambar yang menyentuh. Juga, rancang ajakan untuk melakukan tindakan nyata setelah presentasi, seperti simulasi atau tugas praktik. Ketiganya saling mendukung untuk menciptakan perubahan perilaku yang utuh. Contohnya, presentasi tentang pendidikan inklusif. Kamu jangan hanya memberikan data, tampilkan video singkat perjuangan anak difabel yang sukses kuliah karena media yang aksesibel. Di akhir, ajak audiens mencoba membuat satu desain media yang ramah difabel. Misalnya, menambahkan subtitle pada video. Kesimpulannya, desain instruksional membantu kamu membuat presentasi yang tidak membosankan. Sekarang, saatnya mengecek pemahaman kamu mengenai materi desain instruksional. 1. Analisislah prinsip. Berikut adalah sampai di sini pembahasan kita mengenai desain instruksional. Sampai jumpa di video berikutnya, Tipers!